Kamu emang melukisnya keren. Ya, semua cerita perjalanan kalian ada di sini. Pokoknya Miss bangga deh sama kamu. Wih. Mantap sekali. Yang semangat itu. Anak yang di depan ini itu Menggambar menjadi caraku berbuat kebaikan. Membagikan sedikit harapan lewat gambar untuk teman-teman yang berjuang sembuh dari sakitnya. hari ini itu aku nyerahin buku ke Yayasan Kanker Anak Indonesia. Aku itu membuat cover bukunya. Semua cover bukunya ini aku yang buat. Kita mau buat sekitar 500 ya, 500 buku. Nah, kalian bisa bangga sekali. Aku sih pertama sketsanya itu di kertas A4. Setelah itu aku foto ke iPad dan gambarnya di aplikasi Procreate. Ini bukan pertama kalinya aku menggambar untuk sebuah sampul buku. Lagi-lagi untuk teman-temanku yang hebat yang masih berjuang sembuh. Ini sebenarnya itu buku kedua aku. Yang pertama itu aku diminta untuk membuat cover buku untuk Rumah Sakit Kanker Darmais. Anak-anak biar megang buku untuk kayak keluhan, misalnya kalau dia lagi keluar kota, jadinya keluhan-keluhannya itu bisa dia catat sendiri. Aku sih itu seneng buat bikin buku untuk orang kanker. Memang cuma sampul buku, terlihat sederhana dan kecil ya. Tapi aku sedikit tahu bagaimana perasaan sedih mereka. Jadi aku ingin membuat mereka bahagia. Dan tanpa pengalaman yang sama juga, aku tetap ingin membantu mereka. Emang dari awal mau, sama kan nanti jadi inspiring untuk yang lain, untuk yang mau jadi ilustrator, penggambar, pembuat buku. Jadinya yang dapat kanker jadinya bisa kan, kalau bisa sembuh mereka bisa juga gambar. Nih, Nada ya. Kita kan mau lomba nih, cuman lomba yang ini tuh beda. Ini temanya itu pun menantang. Biasanya kan kamu lebih suka tema-tema imajinatif, fantasi gitu kan. Energi terbarukan ya. Kamu mau ngambil energi terbarukan kan? Iya. Oke. Nada ini bahan-bahannya ada beberapa nih kayak Aku selalu semangat ikut lomba menggambar. Dan perlombaan gambar kali ini sangat berbeda. Media yang kugunakan pun pertama kalinya ku coba. Aku sama Miss Riva lagi mengerjakan project. Kalau lukisannya itu kita harus pakai bahan alami kayak mineral, buah-buahan, tumbuhan. Jadinya kita nggak boleh pakai cat kayak biasa. Kan harus ada dari tanah, dari buah-buahan. Jadinya ya kita harus mencari dari kayak taman gitu-gitu. Warnanya lebih kayak pudar dan ada beberapa warna yang kelihatannya akan jadi terang dan ternyata tidak terang pas kering. Terus susah ketemunya. Warna putihnya susah juga, kayak memix colornya. ini kalau udah kering nih keren kan ada gini nih.
Menggambar dan berbuat baik, dua hal yang bisa kujalani bersama-sama. Kita tunggu ya. Waktu aku memiliki kesempatan berbuat baik di depan mata, di saat itulah aku tidak akan melewatkannya. Pengalamanku dekat dengan cerita perjuangan teman-teman kanker. Karena salah satu anggota keluargaku pernah berjuang dan alhamdulillah sembuh. Perjuangan itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu. Bentuk bukunya kalian bisa lihat di sini. Untuk gambar ilustrasinya sendiri dibuat secara khusus oleh Kak Nada ya. Nah, ini Kak Nada. Aku membuat sampul buku ini sekitar 1 bulan. Dan rasanya senang banget membaca sekilas cerita teman-teman di buku ini. Dan ada cerita yang ditulis Mama. Aku terharu banget pas orang-orang baca dan lihat sampul aku yang kugambar. Ini jadi buku anak-anak yang pernah atau sedang ada kanker. Jadinya kayak mereka menulis di buku ini tentang perasaan mereka, apa yang mereka alami gitu. Proses awalnya itu aku palingan beberapa 15 menit untuk mencari inspo-inspo untuk membuat cover bukunya. Terus membuat sketsanya itu palingan 1 hari. Terus line artnya itu biasanya 2 mingguan soalnya kan lebih detail. Terus coloring itu 1 minggu atau 2 mingguan. Ini sih konsepnya itu menceritakan tentang anaknya yang depan ini itu yang kena kanker. Biasanya orang yang kanker itu kan di rumah sakit dan anak ini itu udah nggak sabar lah keluar dari rumah sakit untuk berjalan-jalan sama temen dan orang tuanya untuk ke pantai. Ide ini muncul waktu aku sedang melamun sambil mencari-cari inspo dan tiba-tiba ide ini muncul begitu saja. Karakter gambarku memang terlihat fantasi atau komik, teman. Mungkin karena aku juga senang membaca komik atau cerita bergambar di waktu santai. Aku sempat berpikir membuat komik, tapi Aku sih mau bikin komik tapi masih ide-ide, rancangin ide. Dan masih belum tentu juga. Soalnya kan waktunya masih padat-padatnya. Oh, jadi kemana dia waktu dulu itu? Iya. Ini umur berapa lah dulu lah? Berapa ya? 5 atau 6. Kamu jadi peliharaan aku ya? Terus dia kan udah bantuan Pak Polisi ya? Iya. Mereka bareng lagi. Oh ya, Mama tuh jadi ingat kan kemarin kan ada udah yang bareng kakak dan mati. Aku tuh mau bikin buku lagi. Bukunya tuh tentang cerita anak-anak kanker yang berusaha untuk sembuh. Ada juga tentang anak-anak yang udah sembuh. Ada tentang dokternya, perawatnya. Nah, Mama tuh mau ngajakin Ada bikin covernya lagi tadi. Mau nggak? Waktu itu aku ditawarin Mama kayak mau nggak jadi gambar cover buku untuk buku kanker. Ya aku sih mau aja. Dari pengalaman membuat sampul buku pertama tentang catatan perjalanan teman kanker, akhirnya Mama mengajakku terlibat lagi. Pertama kayak mencari inspo. Terus setelah itu aku berdiskusi sama guru les aku. Terus habis itu kan dirancang-rancang, kayak ada yang aku suka, ada yang aku nggak suka. Terus jadilah kayak gini.
paling aku sukai waktu aku mengerjakan proyek sampul buku, waktu membuat sketsa. Karena aku bisa menentukan karakter dan menaruh posisi-posisinya di mana. Seperti orangnya lagi apa, orangnya ada berapa, terus tambahin detil-detil yang lain juga. Bebas aku tentukan waktu membuat sketsa. Dan yang gak sabar waktu melihat hasil akhirnya ke dalam buku. Palingan itu deh line art, soalnya aku itu masih agak sulit untuk nge-line art. Soalnya kan juga ini harus clean gitu gambarnya, jadinya agak sulit juga. Aku sih kalau misalnya udah agak capek, aku itu istirahat dulu atau enggak kayak start new project dulu biar nggak selalu di project ini. Jadinya kan nanti kalau di project ini terus jadi malas. Kan mama juga nulis di buku ini, di dalam buku ini, terus di dalam covernya mama juga kasih ide warnanya biar warnanya cerah, tidak gelap-gelapan gitu. Harusnya nggak ada gambar ibunya, tapi karena kayak represent dianya kayak mau ngajakin seseorang untuk jalan-jalan setelah dia di rumah sakit, ya sekarang ada ibunya, ada pantainya. Harusnya itu dia pakai baju gaun itu rumah sakit, karena kalau pakai itu semuanya rumah sakit itu kan jadinya bikin orang sedih terus nggak semangat. Kan kalau kayak gini, kalau pakai kayak ke pantai terus bajunya yang seru-seru, warnanya cerah, itu orang akan semangat untuk sembuh. Caravaggio ini banyak value-nya, ya lihat deh. Sejak kenaikan kelas SMP, aku ikut ekskul seni melukis teman. Aku pilih melukis karena menggambar dan melukis kesukaanku. Dan kali ini kami mempelajari value dan gradasi dalam seni lukis. Nada, kamu pernah melakukan painting kayak gini, value scale? Pernah? Nah, menurut kamu gimana? Atau teknik tips dari kamu untuk apa ya menghasilkan value scale yang oke itu gimana tekniknya? Aku sih biasanya kalau misalnya dikasih warna lain sih biar kelihatannya lebih pop gitu, kayak biru sama hijau ditambah-tambah. Oke. Jadi masih satu shades ya warnanya ya. Oke. Sebenarnya mungkin kayak perpindahan warna, jatuhnya gradasi ya, yang tadinya mungkin gelap terang tiba-tiba ke arah kebiruan gitu ya. Waktu itu aplikasinya pernah gambar apa di value scale ini, Nada? Kalau nggak salah gambar laut deh. Aku sih value gradasi itu aku udah pernah kayak ngelakuin dan udah pernah belajar. Tapi di sekolah ya ada beberapa orang yang masih belum tahu, ya jadinya diajarin. Yang paling seru nih, sambil menggambar kita bisa dengerin lagu, sambil nyanyi-nyanyi. Hehe, santai banget. Tapi tetap bisa mengerjakan tugas seni. Kan gambarnya itu disuruh bikin gradasi. Terus aku bikin orang yang lagi melihat di akuarium. Kan kalau di akuarium itu emang biasanya kelihatannya kita yang gelap, terus akuariumnya yang terang banget. Akuariumnya itu biasanya kalau yang di tempatnya itu dikasih lampu-lampu, jadinya lebih terang daripada kita. Sekarang aku mau menggambar untuk lomba dan temanya itu Magical Garden.
Aku lagi buat sketsanya. Semoga selesai hari ini. Sketsa ini ada banyak hal. Jadi ada cewek yang memegang koral, terus ada mermaid, sama ada orang yang terjebak di gelembung air. Aku menangnya itu di Association Arts of Singapore. Menangnya di Rising Star. Abis itu aku ikut lomba di India, terus aku menang juara 3, jadinya nagih-nagih terus gitu. Pernah menang lomba menggambar, membuat aku jadi semangat mengikuti lomba menggambar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, aku baru-baru ini ikut proyek pameran Ramesan Eko Nugroho di Yogyakarta, teman. Aku mengerjakan selama 1 bulan. Biasanya untuk mengerjakan proyek lomba, ide pokok datang dari aku sendiri dan Miss Rifa. Guru les menggambarku membantu menyempurnakan. Dan aku selalu kebayang menang. Karena aku selalu percaya diri. Walau ada beberapa lomba juga yang tidak juara. Ya, aku tidak boleh menyerah. Aku akan mencoba lagi. Ada sih itu. Jadinya pamerannya itu aku coba pakai kayak 3D gitu. Dan temanya hitam putih. Aku bikinnya kayak hutan yang baru terbakar, tapi aku nggak menang. Effortnya udah pagi malam. Kayaknya yang nggak menang itu karena temanya juga banyak yang lebih bagus gitu. Tangan-tangan ini Ya jadinya semua orang kayak mempunyai sesuatu yang mereka bisa lakukan. sekarang yang bisa jadi tokoh adalah kamu, ayah, bunda juga. Jangan makannya sampai di sini, masih. Jadi dia nggak bisa tuh makan lima ya. Aku dan Mama tergabung di bukuku Klub Teman. Jadi setiap ada kegiatan, aku akan ikut bergabung mengisi pelatihan. Tentu saja, tidak jauh-jauh dari menggambar. Anda juga berpartisipasi di pameran sana ya? Aku terlibatnya itu mengajarkan anak-anak untuk itu belajar menggambar. Nanti akan ngegambar suasana. Kita mau gambar apa dulu, Kak? Kita akan gambar anak cowok dulu. Oke, kita akan gambar tokoh dulu pertama ya. Gambar tokohnya adalah anak laki-laki. Kalian boleh ikuti cara Kanada menarik gadis, boleh biar sama-sama belajar. Kelihatan semua ya. Bintang-bintang itu untuk kayak cuman kasih tau ekspresinya kayak apa, misalnya yang kayak begini itu Ada efek untuk air berombak yang ini ceritanya di pantai utara ya. waktu itu ngajarinnya membuat anak cowok, terus kota berpolusi, pantai, sepeda, dan kucing. Ya, jadi yang penting dalam menggambar sepeda, rodanya 2, mana? Pelatihan kali ini, aku sudah persiapkan materinya sehari sebelumnya dan belajar komunikasinya agar waktu menjelaskan ke teman-teman lancar ngomongnya. Kita ke pantainya juga ya. Oke, silakan Kanada. Karena polusi biasanya dari kendaraan bermotor ya. Mobil. Nah, ini gambar mobil yang cukup simpel.
mereka bakatnya bagus banget tuh. Kayak udah semangat banget, udah sampai nekat banget untuk ke festival ini, cuman untuk belajar. Seneng banget sih. Ya seneng banget, soalnya kan bisa kayak memberitahu yang lain informasi-informasi, terus kayak mengajar. Nah keren tuh, bironya ada banyak ya. Kamu emang lukisnya keren. Makasih. Sudah tidak diragukan lagi ya. Kemarin tuh kita tuh udah berapa project ya kira-kira yang menang-menang trofi yang keren-keren. Kamu inget nggak? Singapura kamu dapat apa kemarin? Rising Star. Rising Star. Ini yang di Singapura ya? Iya. Di Singapura kan? Waktu itu maknanya tuh apa ya, Bis? Lupa. Waktu itu mengusung tema apa ya kamu gambar ini? Anak yang ingin menjadi pelukis. Lukis. Tapi dia juga ini nih, simbol-simbol tangan-tangan ini. Ya jadinya semua orang kayak mempunyai sesuatu yang mereka bisa lakukan. Bisa bermanfaat untuk yang lain kan, Iya. bisa menolong. Jadi talent yang dia miliki itu tidak hanya untuk kesenangan dan karirnya sendiri untuk menggapai cita-cita, Tapi untuk orang lain juga. ya, tapi harus bisa bermanfaat untuk orang lain juga dari talentnya yang dia miliki ini. Ini keren banget sih. Kamu tahu nggak kekuatan kamu yang nggak dimiliki sama yang lain apa? Apa? Ketika orang lain sangat menghindari gambar-gambar yang detail karena lama ya, itu mereka kayak lebih suka kayak gambar-gambar yang polos kemudian bayangan, tapi kamu justru suka dengan gambar-gambar yang mirip kayak doodle sebenarnya, atau gambar-gambar ilustrasi yang detail kecil-kecil gini. Jadi kamu harus pertahanin itu. Terus pesimis, kalau suatu saat nanti kamu udah sampai ke tahap kamu udah mendapatkan banyak hal, scholarship dari talent kamu dan lain sebagainya, kamu jangan berhenti. Harus terus belajar, harus cari sumber-sumber belajar yang lain, gaya-gaya lukis yang lain, walaupun nanti akhirnya kamu taste-nya akan kesini. Tapi kamu nggak boleh menghindar untuk mempelajari yang lain. Kalau belajar harus semua dipelajari, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan satu aliran kemana kesini, oke, ilustrasi, doodle, atau apapun itu. Jadi ketika kamu dikasih materi yang lain atau abstrak, hantam terus. Besok dikasih materi apa, hantam. Namanya juga dalam tahap belajar ya. Berbuat baik bisa datang kapan dan di mana saja. Bukan melihat siapa orang yang kita bantu atau kita hibur, atau apakah kita punya pengalaman yang sama. Tapi selagi kesempatan itu ada, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh sama bersungguh-sungguhnya ketika kita berusaha meraih cita-cita kita. Jadi jangan tunda atau ragu ya teman untuk melakukan kesempatan berbuat baik.